Jadi, pada presentasi ini kita akan membahas contoh penerapan algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma itu sebenarnya sederhana, urutan langkah-langkahnya itu jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi sedangkan flowchart sendiri itu tuh gambaran algoritma dalam bentuk diagram atau simbol-simbol supaya alurnya lebih mudah kita pahami. Nah, di sini ada satu contoh algoritma itu yang menghitung total pembayaran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menerima tagihan listrik itu biasanya dihitung dari berapa banyak listrik yang kita pakai dan berapa tarif per kWh-nya. Jadi penjelasan untuk algoritmanya itu mulai artinya program atau proses itu dimulai. Lalu input jumlah kWh yaitu listrik yang kita gunakan. Input tarif per kWh-nya yaitu harga listrik per satuannya. Lalu hitung total bayar, caranya itu dengan mengalihkan jumlah kWh dengan tarif per kWh-nya. Baru kita tampilkan total bayarnya itu untuk pengguna tahu berapa yang harus dibayar. Habis itu selesai dan proses berakhir. Nah, untuk penjelasan flowchart-nya itu simbol oval itu digunakan untuk mulai dan selesai. Lalu kita ke simbol jajar genjang itu untuk input dan output, dan persegi panjang itu digunakan untuk proses perhitungan. Jadi flowchart itu menunjukkan alur yang lurus dan sederhana karena di sini kita tidak ada pencanangan atau pengulangan. Nah, untuk masalah kedua itu menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Aturannya jika nilai lebih dari 60 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilai di bawah 60 maka mahasiswa tidak lulus. Jadi di sini penjelasannya itu mulai input nilai mahasiswa, lakukan pengecekan nilai. Nah, jadi jika nilai lebih besar atau sama dengan 60 itu kita nyatakan dan isi di situ lulus. Tapi kalau tidak, maka status siswa diisi tidak lulus. Jadi, tampilkan status mahasiswa lalu selesai. Nah, sedangkan penjelasan flowchart-nya sendiri itu tuh ada di simbol belah ketupat yang menandakan keputusan atau kondisi. Dari simbol keputusan, alur bercabang menjadi dua, jadi jalur ya untuk nilai lebih dari 60 dan jalur tidak untuk nilai di bawah 60. Jadi flowchart ini juga membantu kita tuh melihat dengan jelas logika pengambilan keputusannya itu. Nah, di sini tuh ada contoh terakhirnya itu menampilkan daftar mahasiswa dari nomor 1 sampai N. Contohnya jika N sama dengan 5, maka yang tampil itu mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga sampai mahasiswa kelima. Masalah ini menggunakan perulangan. Jadi penjelasannya itu mulai input nilai N yaitu jumlah mahasiswanya ada berapa, set nilai awal I sama dengan 1. Selama I kurang dari N, tampilkan mahasiswa ke I, nilai I ditambah dengan 1. Selesai. Jadi penjelasan flowchart-nya itu proses pengulangan yang kembali lagi ke kondisi. Selama syaratnya itu masih terpenuhi itu proses itu akan terus berjalan. Jika syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka programnya sendiri akan berhenti. Jadi flowchart ini juga membantu memahami itu gimana sih perulangan bekerja secara visual. Dari ketiga contoh tersebut itu kita dapat simpulkan bahwa algoritma membantu kita menyusun langkah penyelesaian masalah secara teratur dan logis. Sedangkan flowchart memudahkan kita memahami alur algoritma secara visual.